Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Matsauki Salan dengan NIM 191351165. Ya, kali ini pembahasan saya akan menjelaskan tentang ada 3 poin. Yang poin pertama ada device manager, poin kedua disk management, dan yang terakhir ada partisi ruang memori. Di sini saya akan menjelaskan satu poin per poin. Yang pertama, saya akan membuka device manager. Langkah cara membuka device manager di Windows 7 yaitu dengan cara klik tombol Windows di menu Start, lalu ketik device manager. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu device manager. Ya, device manager dalam Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Dan ada beberapa fungsi device manager, antara lainnya yaitu ada menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, lalu mengelola driver hardware, dan disable and enable hardware, lalu mengidentifikasi konflik antar hardware dan lain sebagainya. Nah, di sini di menu device manager terdapat banyak menu-menu device manager dan serta beberapa fungsinya. Yang pertama ada baterai. Baterai ini adalah bagi pengguna sistem operasi Windows cepat atau lambat akan melakukan notifikasi consider reprise, yaitu baterai, your battery, yang disertai dengan munculnya tanda silang merah di ikon baterai yang ada di sistem tray. Notifikasi yang muncul ketika di Windows 7 menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Lalu ada Bluetooth radio. Nah, ini Bluetooth radio. Lalu lanjut ke komputer. Sebuah komputer tujuan umum memiliki 4 komponen utama: unit logika aritmatika ALU, lalu unit kontrol CU, memori, dan perangkat input output I/O, yang sering dibagi dari kelompok kabel dari masing-masing bagian ribuan triliunan kecil sirkuit listrik yang dapat dimatikan atau dengan cara dari sebuah saklar elektronik. Lalu ada disk drivers. Disk drivers ini adalah major secondary storage input output device. Pada kebanyakan komputer, permintaan untuk disk input output dinarrate oleh sistem file dan sistem virtual memory. Lanjut ke display adapter. Display adapter adalah salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi adalah display controller atau adapter. Kartu ini yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Display adapter hingga saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan dan perubahan. Lalu ada IDATA atau ATAPI controllers. Di ATAPI controllers ini adalah ATA Advanced Technology Attachment, menggunakan 16 bit paralel, digunakan untuk mengontrol peralatan komputer dan telah dipakai selama 18 tahun lebih sebagai standar. Perbedaan SATA dan ATA yang paling mudah adalah kabel data power yang berbeda. Standar ATA seperti 200 GB. Western Digital model mempunyai 2 inch kabel ribbon dengan 40 pin koneksi data yang membutuhkan 5 volt dari setiap pin dari 4 pin connection. Sedangkan SATA seperti 120 GB, Western Digital model mempunyai lebar setengah inci, 7 konektor data konektor sehingga lebih tipis dan mudah untuk mengatur kabel datanya. Lanjut ke imaging device. Di imaging device ini
adalah aplikasi pada komputer yang menampilkan output berupa gambar. Lalu ada keyboard. Keyboard adalah papan ketik atau paranti untuk mengetik atau memasukkan huruf angka atau simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh sebuah komputer. Lalu ada mic and other point device, yaitu paranti masukan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spesial, kontinu, dan multidimensi ke dalam suatu komputer. Ada monitor. Di monitor ini adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali dikatakan oleh Carl Orr dan Fermin Hansen pada awal 1970-an, dan monitor terdiri atas data-data privat dan fungsi-fungsi publik yang mengakses data-data tersebut. Lanjut ke network adapter. Di network adapter, agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan atau network, berarti komputer tersebut membutuhkan suatu alat khusus yang dirancang untuk mengubah, mengirim, dan menerima data dari dan ke jaringan. Alat ini bisa disebut dengan network adapter. Agar bisa komputer menangkap, mengenali, mengirim, dan menerima data ke jaringan tanpa kabel alias wireless network, berarti komputer tersebut membutuhkan wireless network adapter. Lanjut ada other device. Lalu ada prosesor. Prosesor adalah berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh sebuah komputer. Ini adalah komputer yang saya gunakan, yaitu adalah i5, Intel Core i5. Lalu ada sound video and game controls. Untuk sound card diperlukan untuk menggunakan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound cardnya di dalamnya. Kualitas sound card banyak dipengaruhi oleh chip Dutch Digital Analog Converter untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor. Untuk menggambarkan desain grafik ataupun untuk bermain game, kita perlu DVI yang tinggi atau yang lebih besar. Lalu ada di sistem device. Nah, sistem device ini yaitu sistem mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif OODB, sistem yang mendukung aturan event. Aturan produksi yang berguna untuk beberapa fungsi sistem database aktif seperti memeriksa integritas kendala, berasal pemberian data, database pemantauan negara. Dan yang terakhir ada Universal Serial Bus Control. Serial Bus Control ini adalah berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan untuk dapat mengatasi kesulitan karena terbatasnya jumlah port input-output pada suatu komputer, mengombinasikan karakteristik transfer data skala luas untuk memperangkat input-output termasuk koneksi telepon dan internet. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang device manager. Ya, lanjut saya akan membahas poin kedua, yaitu disk management. Sebenarnya ada beberapa cara memanggil disk management, tapi karena jenis Windows yang berbeda, kadang lokasinya berbeda. Karena itulah saya cuma memaparkan satu cara pasti, yaitu dengan memanggil run command prompt, klik Windows R, lalu ketik disk management T. Nah, lalu akan muncul disk management. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu disk management. Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSID, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, dan menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi lainnya.
Di sini ada 3 partisi di sebuah volume. Menu-menunya ada volume, ada layout, ada tipe, ada file system, status, kapasitas, freshness, dan free fault tolerance dan overhead. Nah, di sini ada 3 kapasitas yang ada di laptop saya. Ada data C, data socket, dan sistem reservoir. Dari data C ini dia memiliki kapasitas 123,86 GB dan masih ada ruang sebesar 26,39 GB dan sudah terpakai 21%. Lalu di data D yaitu memiliki kapasitas 341,80 GB dan masih memiliki banyak ruang 112,85 GB dan tersisa dan masih 33% terpakainya. Lalu ada sistem reserve-nya, kapasitas MB, free kapasitasnya, ruangnya 70 MB dan pakai 70%. Nah, sekian pembahasan singkat dari disk management. Lalu lanjut ke partisi ruang memori. Ya, lanjut ke pembahasan yang ketiga, ada partisi ruang memori. Nah, di partisi ruang memori ini sudah dijelaskan di atas. Partisi harddisk atau disebut dengan disk partitioning merupakan langkah-langkah untuk membagi kapasitas penyimpanan untuk beberapa bagian. Pada laptop atau PC berbasis Windows, biasanya partisi harddisk bisa dilihat dari banyaknya drive di media penyimpanan seperti drive C, drive B, drive E, dan berlanjut sampai ke drive Z. Semakin besar kapasitas harddisk, maka sebaiknya Anda melakukan partisi tersebut. Adapun proses partisipasi harddisk ini memiliki banyak fungsi dan kegunaannya. Salah satu fungsi dari kegunaan partisi harddisk ini memudahkan pengaturan laptop atau PC. Yang kedua, mempermudah pengelolaan file. Dan ketiga, virtual memory. Yang keempat, akan mempercepat eksekusi program. Lalu mendukung dual OS, melindungi file, dan yang terakhir meningkatkan performa. Dan di sini ada jenis partisi harddisk. Poin pertama yaitu ada primary partition, dan kedua extended partition, dan ketiga logical partition. Lalu cara partisi harddisk. Untuk melakukan partisi harddisk ada beberapa cara yang Anda bisa lakukan. Di antaranya yang pertama bisa menggunakan software partisi harddisk. Cara pertama untuk melakukan partisi harddisk ini menggunakan aplikasi dari pihak yang lain. Salah satunya Anda bisa menggunakan aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk sistem operasi Windows. Ada Asus Partition Master, lalu ada AOMA Partition Assistant, dan lain sebagainya. Lalu ada juga cara yang tidak memakai software, cara partisi harddisk tanpa software. Anda juga bisa melakukan partisi harddisk tanpa menggunakan software ini. Ada cara-caranya. Cara pertama, partisi harddisk dengan disk management. Buka terlebih dahulu disk manajemennya. Langkah kayak tadi ke disk management, command prompt N, lalu ke disk management. Jika sudah, Anda bisa melihat daftar partisi harddisk perangkat. Lalu pilih partisi mana yang Anda ingin bagi kapasitasnya dengan cara klik kanan. Saya akan memberikan partisi di partisi C. Partisi C. Lalu klik kanan ke shrink volume. Tunggu sebentar, karena akan makan banyak waktu juga. Sedang memproses. Nah, sudah.
Lalu jika sudah, Anda bisa mempartisi baru dalam status unlocked. Untuk bisa mengisinya dengan data-data, Anda perlu melebihi volume partisi tersebut. Caranya klik kanan, lalu klik New Simple Volume. Pada bagian ini silakan klik Next. Nah, pada tahap ini silakan tentukan size volume partisi hard disk. Anda bisa menggantinya sesuai keinginan atau melihatnya secara default pada angka maksimumnya. Nah, saya di sini mencoba default angka maksimum. Next. Lalu setelah itu klik assignment the following drive letter dan pilih huruf untuk drive yang Anda inginkan. Jika sudah selesai, klik next. Di sini saya akan memilih huruf O. Lalu klik next. Nah, jika sudah, Anda bisa melihat untuk tidak memformat partisi ini atau melakukan format dengan beberapa konfigurasi. Jika ingin isi partisi bersih, Anda dapat memilih untuk formatnya. Silakan tentukan NVS sebagai file system allocation, unit size, dan nama dari partisi tersebut. Pastikan juga untuk mencentang perform a quick format karena agar proses format bisa cepat. Jika sudah, lanjut dengan klik next. Tapi di sini saya tidak mencoba untuk tidak memformatnya. Lalu pilih do not format this volume. Lalu klik next. Terakhir, Anda bisa melihat tampilan beberapa rekapan settingan. Jika ingin menggantinya, kembali pilih back. Namun jika sudah sesuai, silakan klik finish. Selesai, Anda telah membuat partisi hard disk baru yang dibuat melalui disk management dan bisa melihatnya di Explorer. Saya akan mencoba menceknya di File Explorer. Nah, ini adalah partisi yang telah saya buat, masih kosong. Saya belum formatnya, maka saya akan formatnya di sini. Klik kanan, lalu format. Nah, ini adalah kapasitas untuk formatnya secara default. Lalu klik start. Lalu oke. Nah, setelah sudah saya format, ini saya close dulu ya. Nah, setelah saya format, lalu saya akan membukanya. Nah, selesai. Ini adalah foldernya tapi masih kosong. Nah, di sini saya akan cara menyatukan kembali partisi hard disk yang telah saya sering atau telah saya format. Caranya, pastikan hard disk yang Anda kita kembalikan partisinya tersebut sudah dalam keadaan kosong atau semua data yang ada partisi tersebut sudah di backup, karena kita akan menghapus partisi tersebut dan mendapatkan kembali pada drive sebelumnya. Lalu, klik kanan pada My Computer Disk PC, kemudian klik Manage. Klik kanan pada komputer, lalu Manage. Masuk sebentar, lagi loading. Nah, lalu masuk ke Disk Management. Jika sudah, klik kanan pada partisi yang akan dihapus, klik Delete Volume. Klik kanan pada partisi yang akan dihapus, lalu klik kanan, lalu klik Delete Volume. Maka akan muncul notifikasi ini, lalu klik Yes. Kemudian klik kanan pada partisi tersebut, klik Delete Partition. Pastikan Anda memeriksa dengan teliti setelah partisi yang telah delete. Klik kanan, lalu Delete Partition. Akan muncul notifikasi klik Yes. Nah, maka hard disk akan menampilkan memori yang masih belum dialokasikan seperti berikut. Selanjutnya, klik kanan pada drive yang pernah kita sering, kemudian klik Extend Volume. Klik di C,
C, lalu extend volume. Nah, lalu ada tampilan tersebut, klik next. Lakukan select pada alokasi yang kosong, kemudian klik next. Nah, selesai. Finish. Selesai partisi. Saya tadi membuat partisi dan saya langsung mengembalikan, menyatukan partisi harddisk yang telah saya sering tersebut. Nah, penjelasan saya cukup sekian. Saya tutup. Apabila ada kesalahan kata atau apapun, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.